Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Purnomo Danan Channel. Berjumpa lagi kita di Purnomo Danan Channel. Pada kesempatan hari ini ada yang istimewa ya teman-teman. Istimewanya kita punya kesempatan untuk jalan-jalan di Granting, Jogonalan, Klaten teman-teman. Nah ini kita berada di kandang Arsa Kavin. Nah ini kita untuk lebih jelasnya nanti kita akan bertanya-tanya pin apa saja yang ada di Arsa Kavin, kemudian siapa pemiliknya, dan bagaimana kisah ceritanya sampai mempunyai kandang pin yang dinamakan dengan Arsa Kavin ini. Sekarang kita langsung berhadapan dengan ownernya ya teman-teman. Kita sapa dulu untuk kita minta kenalan ya. Selamat pagi Mas Aan. Selamat pagi. Nah ini kita dari Purnomo Danan Channel, dari para pecinta film Mas, mau bertanya-tanya kemudian sharing ilmu tentang dunia film, terutama yang di kandang Arsa Kavin. Tapi sebelumnya boleh memperkenalkan diri dan menyapa para subscriber Purnomo Danan Channel Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, berkah dalam, namo buddhaya, rahayu sagung dumadi. Perkenalkan, nama saya Pratama Siaan. Saya dari Arsa Kavin Klaten yang beralamat di Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Oke, Mas Aan ya manggilnya ya. Kalau boleh tahu Mas, ini gimana dulu ceritanya kok bisa menggeluti dunia film Mas? Awalnya dulu cuma tertarik sama film-film lokal ya, kayak di tempat kita itu ada Peking, Jawa, Kaji. Nah, setelah sharing-sharing sama breeder dari luar, ternyata mereka itu banyak mengembangkan film dari negara kita, terutama yang untuk mutasi. Nah, dari situlah saya berpikir, kenapa kok orang Indonesia malah nggak menggeluti itu, sedangkan di tempat kita masih punya banyak potensi, itu loh Bang. Oh gitu, jadi kesannya miris karena orang luar breeding film lokal, tapi malah orang lokal breedingnya film luar gitu nih. Ya terlepas dari itulah, tapi lebih ke gimana ya, cinta nasionalisme saja. Oke siap. Berarti ikonnya di Arsa Kavin ini untuk jenis film apa aja Mas? Kalau saya memang banyak mengembangkan yang Nusantara ya Bang, kayak yang dari Papua, dari NTT, terus dari Jawa ini terlebih kayak itu tadi, Jawa, Peking, sama kalau Kaji kebetulan pas habis ini. Oh jadi kalau dilihat koleksinya itu untuk Jawanya kok warnanya aneh Mas. Maksudnya kok blorok-blorok, ada yang albino, itu gimana ceritanya kok bisa dapat burung seperti itu? Itu dari teman-teman juga sih, mereka dapat dari alam, dari penjaring, dapat mutasi alam, albino, pait gitu. Terus saya ambil ke sini, saya coba kembangkan untuk pengembangan genetika lebih lanjut lagi. Jadi fokusnya memang untuk endemik lokal ya? Betul sekali. Oke, kemudian untuk kendala sendiri Mas, untuk endemik lokal ini breedingnya susah atau tidak? Pengalaman saya ya Bang, ternak itu gampang, yang susah itu sabarnya. Sabar ya? Iya, soalnya gini, kita kan kalau endemik rata-rata memang pengadaan barangnya itu kan memang dari alam, terus diadaptasikan di kandang soliter kayak gini ya. Kalau di aviari mungkin lebih cepat, tapi kalau saya memang lebih suka di soliter karena simpel. Nah itu adaptasinya cukup lama, terus nanti kadang sudah jodoh mau kawin nelurnya nggak mapan, kadang udah mapan nggak mau angrem, udah angrem kadang nggak mau ngelola indilnya, pokoknya banyak lah. Nah, untuk mengatasi permasalahan seperti itu, misalkan sudah mau angkrem netas tapi nggak mau ngelola, itu biasanya diapakan Bang? Kita pakai foster aja, kalau nggak handfeed, ngelola sendiri pakai foster itu MJ atau zebra gitu. Oh, berarti tetap harus punya
Kenji atau Zebrafin. Betul sekali. Kemudian selama proses breeding, mohon maaf sebelumnya kemarin tadi lupa ya. Iya. Ini mulai breeding tahun berapa? Kemudian kendalanya apa? Kemudian bahasanya suka dukanya. Kalau mulai suka sih memang dari kecil suka ya Bang, tapi mulai menggeluti breeding ini ya 2 tahun terakhir ini. 2020 mulai. Ya sejak corona itu. Berarti untuk kendalanya selain seperti yang disampaikan di depan tadi ada lagi nggak? Misalkan kayak pemasaran, untuk perawatan pakan, seperti itu ada nggak Mas kendala? Sejauh kita itu melakukan hobi kesenangan itu atas berdasarkan kesenangan hati, saya rasa nggak ada kendala. Kalau masalah pemasaran ya termasuk kehabisan stok terus, soalnya mengingat ternak endemik itu kan lumayan susah Bang. Gitu. Oh, jadi permintaannya banyak, stoknya yang sedikit. Ya, apalagi yang minta mutasi-mutasi ya, maaf teman-teman, limited edition. Oke siap. Nah untuk boleh nggak ini agak sedikit privasi ya? Gimana itu? Untuk pasaran harga untuk empret lokal yang jenis mutasi albino ataupun blorok ataupun brown dan sebagainya itu gimana Bang? Aduh, itu gimana ya? Biasanya private message ya. Oh. Soalnya nanti ndak lain sama teman-teman nanti dikiranya kita terlalu murahin atau terlalu mahalin gitu. Tapi kalau sini ya standar-standar aja, mengingat susahnya nyari barangnya, susahnya breeding gitu. Oh berarti ini ya, kalau mau tanya-tanya harga nanti bisa langsung kontak nomor aja ya. Ya bisa. Oke ya teman-teman, nanti bisa kontak nomornya saya cantumkan di deskripsi dan di video ya. Jadi simak terus videonya. Oke, kemudian selain empret Jawa, empret Peking dan apa ada Stygia kalau nggak salah ini ya. Ya, Stygia. Ada koleksi apa saja Bang di Asakavin? Bisa disebutkan macamnya dan jenisnya. Kalau kita untuk Nusantara ada Stygia, Chestnut, Bambu, Strawberry, Tricolor, Tutul, Crimson, Palida, terus sama yang ya kita di Jawa, Peking, lainnya zebra, terus Belate ini ada punya Palmoka, Holland, Agape, GHM, udah itu aja baru sedikit kok Bang. Oh, udah lumayan komplit ya maksudnya. Nah untuk perawatan harian ini gimana Mas? Pakan harian rutin kayak saya cek, misalnya yang sedikit ditambahi, terus kalau minum memang ganti setiap hari. Selama extra foodingnya saya ada kadang kasih ular balap, kadang saya kasih EF Gold itu, terus jagung, sayur-sayur, sak kecekel lah Mas. Gitu ya. Iya. Untuk perawatan sendiri, pergantian pakan dan minumnya itu apakah harus setiap hari atau ada periode khusus untuk menggantinya? Kalau saya suka setiap hari sih, karena buat kesibukan juga kan. Sambil ngecek, ini kondisi burung bagaimana, ini sarang udah ada telurnya belum, cindilnya bagaimana, sekalian begitu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan untuk pakan dibuat 3 hari sekali bisa nggak Bang? Bisa. Minum juga bisa kalau mau 3 hari sekali pakai dispenser itu. Tapi lah kalau saya lebih suka tiap hari karena biar bisa istilahnya komunikasi sama si burung itu kalau bahasanya penghobi ya. Oh iya. Biar kerap sama burungnya. Ya. Oke, untuk selanjutnya kiat-kiat buat pemula kalau ingin mulai menggeluti fin lokalan ini gimana Bang? Maksudnya kita kan kalau pemula kan kadang ingin membedakan jantan betina kan kesusahan Bang. Ada kiat khusus nggak? Kalau ya ada jenis-jenis tertentu yang bisa
dilihat, diidentifikasi jenis kelaminnya itu kalau misalnya jantan itu ngeriwik, kalau betina enggak. Tapi untuk kayak strawberry fins juga bisa dia bikin acuan, ada cara khusus sendiri. Terus kalau masalah ternak, nah ini mas, kita bicara dunia hobi ya. Kalau bisa, kalau namanya hobi ya jangan money oriented dulu. Kalau money oriented jangan jadikan hobi dulu kan. Jadi memang susah, kendalanya itu di sabarnya itu ya. Kalau yang penting kita telaten aja, pasti akan menghasilkan, pasti berhasil. Walaupun waktunya ya bisa dibilang lebih lama dibandingkan fins-fins yang sudah ternakan ya. Berarti kuncinya hobi senang dulu ya. Ya, Baru nanti kalau sudah senang, alhamdulillah, insya Allah bisa menghasilkan uang gitu. iya. Nah, untuk mendapatkan barangnya ini gimana nih Bang? Barangnya kan barang istimewa semua ini, maksudnya barangnya langka, nggak ada di pasar ini, adanya pasar gelap mungkin. Gimana ini Bang? Ya kita perbanyak relasi aja mas. Kalau bisa dari Sabang sampai Merauke itu ya punya kenalan. Oh gitu, oke siap. Ini kalau kita lihat koleksinya teman-teman, ada batik blorok putih ini, ada emprit Jawa tapi warnanya putih ya. Ini menarik sekali teman-teman untuk dikembangkan. Kalau barangnya langka, saya pasti yakin itu harganya pasti luar biasa. Oke, teman-teman, video kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita tanyakan sama Mas Aan tadi bisa menjadi inspirasi buat jenengan semua. Sebelum kita tutup Mas, kata-kata terakhir kata-kata penutup untuk subscriber Purnomo Dana Mas. Di dalam hobi itu kita akan mendapatkan kesenangan, dan kesenangan itulah yang membuat pikiran dan hati kita akan menjadi lebih damai, lebih tentram, lebih bahagia, dan bisa membuat tubuh kita sehat. Jadi perdalami hobi, karena hobi itu akan memberikan keuntungan bagi kita, baik secara komersil maupun non komersil. Jadi apapun hobi Anda, entah itu beternak ataupun apa, geluti, tekuni, sabar, dan yakin pasti akan menghasilkan. Oke teman-teman, Desa Nggandeng, Kecamatan Jagonawan, Kabupaten Klaten, bagi yang ingin mengorder atau maupun bertanya-tanya sharing pengalaman, nanti bisa hubungi nomor yang tertera di dalam video ataupun deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke Mas Aan, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan sekian dan wassalamualaikum